Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari ROM Corvus OS dan ini buat animasinya. Kalian bisa lihat. Dan kalau kalian mau cobain buat animasi ini, kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Oke guys, dan di sini kita sudah masuk di home screen-nya dan baterai kita sisa 18% ya. Ini sudah lowbat dan sekalian saya coba review untuk penggunaannya dan di ROM ini ya. Dan di ROM ini ada sedikit pembaruan sih, saya lihat ya, dari kernelnya ada updatean, dari Corvus parts dan dari style dari jamnya juga ada yang berubah ya, ada yang baru. Dan tapi kita lihat dari bawaan dulu guys, dari aplikasi dulu kita lihat dari kamera. Di kamera ini dia pakai kamera standar MIUI ya. Dan dari fitur-fiturnya kayak gini. Walaupun di sini nggak ada stabilizer sih tulisannya, cuma ini lumayan stabil sih kalau saya ngerekam, saya coba ngerekam. Tapi lebih recommended lagi kalian pakai Gcam sebenarnya buat ngerekam ya. Daripada kamera bawaan, di sini juga bisa sampai 4K ya. Untuk videonya belum ada stabilizernya, cuma nggak masalah, ini masih bagus ya. Buat saya ini masih oke-oke aja. Dan kita lihat yang lain, dan di ROM juga sudah include kamera 2 API, jadi kalian bisa install Gcam langsung ya tanpa flash kamera 2 API nya. Dan nggak ada pemutar musik, jadi saya install sendiri pemutar musik dari sendiri ya. Dan yang lainnya nggak ada perekam suara adalah dari status bar biasanya guys. FPS info juga ada, screen record. Jadi begini ya, screen recordnya kayak gini. Dan settingan audionya kalian harus aktifin ke internal biar bisa masuk ada suaranya. Tapi kalau kalian disable nggak ada suara sama sekali, dan kalau kalian mau ngomong ada suara pakai mikrofon ya. Jadi kayak gitu, dan begitu klik start langsung mulai. Jadi kayak gini doang buat settingannya, nggak ada settingan-settingan yang lainnya. Dan dari ini kita aktifkan FPS infonya, kita biarin. Sekalian kita tes buat game nanti 17% baterainya guys, terus berkurang ya. Dan kita buka setelan, kita dari tentang ponsel dulu guys. Di sini versi Android Corvus OS ya. Oke, di sini Corvus yang GAPS ya. Saya pakai yang ada GAPS-nya. Dan di sini kernel Mystic 1.9 yang terbaru ya, karena di versi sebelumnya 5.5 itu 1.8 nih versinya. Dan ini enak banget sih menurut saya di kernel Mystic ini ya, sudah lumayan enak. Dan ngegamenya enak, hemat baterai juga iya. Jadi saya ngegame tuh semalam saya cobain terus 2 jam nonstop tuh cuma 40-an derajat ya, 40 sampai 41 derajat, dan itu enggak boros banget. Sekitar 40% berkurang baterainya dari 100% ya, begitu 2 jam nonstop buat PUBG Mobile. Dan kita lihat yang lain guys. Di sini dari sistem opsi developer free memorinya kalian bisa lihat sendiri, sisa 700 sekian ya. Dan dari aplikasi saya lumayan saya install sih, dari sosmed juga, YouTube juga pastinya buat streamingnya. Dan kita lihat yang lain juga, di sini nggak ada updaternya ya, jadi nggak bisa update via OTA, beda kayak Havok ya. Dan di sini ada gestur juga, cuma saya off kan, dan settingan gesturnya kayak gini doang. Jadi masih normal sih, masih standar. Dan ada bahasa Indonesia pastinya, kalau di ROM AOSP bahasa Indonesia itu sudah ada ya. Dan kita lihat yang lain guys. Di sini dari keamanan, dan di sini kekurangannya nggak ada face unlock ya. Jadi face unlock dari ROM ini nggak ada sama sekali. Jadi kita pakai fingerprint doang. Dan ini lumayan cepat untuk fingerprintnya, ini lumayan enak ya, cepat juga. Jadi masih normal lah menurut saya ini guys. Dan di lokasi saya sudah cobain juga buat lokasi ya dari WhatsApp, dan ini lumayan cepat buat ngelock lokasi. Jadi bisa lah kirim file share lokasi via WhatsApp tuh jadi normal-normal aja guys. Jadi menurut saya kayak gitu, jadi enak, nggak ada masalah. Ini sudah lumayan stabil untuk ROM penggunaan saya. Suara ya sama aja, suara cuma saya off-in yang nggak perlu. Di tampilan kayak gini guys, mode cahaya malam ini untuk, dan ini ketuk untuk membangunkannya ada ya. Dan gaya dan wallpaper ini yang sedikit berbeda kalau saya lihat nih guys.
Jadi kayak gitu ya. Dan tergantung kalian juga mau yang mana, pakai yang mana terserah. Kalau saya biarin aja yang standar cuma gitu dari tampilan. Dan kita lihat dulu penggunaan baterai guys. Di sini 17% ya. Dan sini ada smart charging, cuma saya nggak aktifin, saya biarin. Dan ini juga sudah lumayan cepat buat ngecasnya, nggak lama-lama banget. Dan pengisian penuh terakhir 18 jam lalu, dan dapat short layar ini hampir 7 jam ya. Ini hampir 7 jam dapat penggunaan layar. Dan kita lihat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Jadi kayak gini guys, penggunaan layar 7 jam kurang dikit, dan dapat short game PUBG Mobile 3 jam kurangnya 2 jam 48 menit. Jadi menurut saya ini sudah lumayan enak, dan ini smooth banget guys, hemat baterai mantap. Tapi kayaknya kalau ganti kernel lebih mantap lagi ya, sebenarnya ganti kernel pakai modul jadi mantap guys gitu. Dan kita lihat yang lain kayak di sini. Untuk Bluetoothnya masih normal, aman-aman aja. Dan di jaringan internetnya kayak gini guys. Ini banyak banget, 4G only sudah bisa ya. Ini banyak buat pilihan jaringan. Dan di hotspot dan tethering kita cobain juga. Ini bisa aktif ya untuk hotspot, jadi bisa kirim file via Share juga aman, nggak ada masalah. Dan di tema guys, di sini ada penambahan juga sedikit dari tema ya. Ada Corvus Clear dia bilang, ada Material Ocean. Ini kayak biru-biru gitu ya. Cuma kalau saya perhatikan sih hitam ya. Cuma ini harusnya biru. Atau mungkin minta di restart dulu ya. Cuma ya beginilah intinya. Tapi saya biarin pakai yang terang aja, oke? Dan kita lihat di sini guys, di salah satu yang baru di Corvus Parts ya. Di Corvus Parts ini ada Linux mode jauh. Cuma di sini biasanya kalau fungsinya Linux itu kayak buat kalian mau pasang Dolby atau Viper, biasanya di permissive ya. Ini enforcing dia bilang. Biasanya harus di permissive, cuma bisa sih juga di enforcing gini. Cuma yang biasanya setahu saya harus di permissive ya. Cuma ini kalau mau diganti kayak gini aja, ini masih ada yang perlu diperbaiki kayaknya nih. Masih ngebug untuk bawaan dari Corvus Parts-nya nih, Linux modenya. Jadi kayak gitu ya untuk penambahannya. Yang penambahannya masih ngebug ternyata guys. Dan kita lihat yang lain dari notifikasi kita. Kalau notifikasi kayak gitu, di sini ada gaming mode, screenshot, double tap to sleep. Jadi kayak gitu ya. Buat kalian yang mau cari settingan mobile tap to sleep, untuk ketuk untuk membangunkan itu ada di tampilan punya settingan. Dan di sini lock screen time, item, fingerprint kita biarin aja. Baterai ini untuk icon baterai, icon sinyal, jam, icon manager untuk di status bar mungkin ya. Ini quick settingnya di header image ini. Di header image kita pakai gambar dari bawaan dari sini ya. Cuma kalau kalian ada gambar yang lebih bagus, mending kalian pakai gambar sendiri aja daripada gambar dari sini ya. Untuk di header image-nya, ini untuk sinyal dan lain-lain. Ini button, cuma buttonnya kita biarin aja. Navigasi, ini navigasi gestur dan settingan yang lain. Ini power menu kita aktifin advance restart dan kayak gitu buat settingan dari bawaan Corvus Parts ya. Jadi kurang lebih menurut saya di sini mirip-mirip dengan Havok OS ya. Kalau Havok OS itu mantap pakai kernel RDA, di sini kernel Magic sama-sama mantap, cuma bedanya sekitar di Corvus Parts aja ya sih menurut saya, karena di sini lebih lengkap lagi buat settingannya, ada FPS infonya gitu guys. Tapi kayaknya di Havok juga ada ya. Oke guys, jadi kayak gini ya untuk di CPU Z-nya, ternyata 1,8 GHz dia pakai clock speed-nya, dan di sini Adreno-nya dari GPU-nya 512 aja udah lumayan ya. Tapi kayaknya lebih mantap lagi kalau diganti custom kernel ini guys, beneran. Clock speed-nya aku agak ya standar lah sebenarnya, dan GPU-nya sudah bagus lah. Dan di baterai sisa 16%, kita cobain ngegame PUBG Mobile bentar ya, suhunya 37 derajat.
Oke guys, jadi di sini kita sudah cobain ngegame di PUBG Mobile ya, dan kita lihat dari grafisnya dulu. Dari grafis di sini sebenarnya sudah bisa HD ya. Walaupun dari clock speednya masih 1,8, cuma berbeda jelas ya. Clock speed 1,8 sama 221 tuh beda jelas dan beda performa. Dan saya lebih enak sih pakai kernel yang lain kalau buat ngegame. Cuma bukan berarti ini nggak enak, nih sebenarnya sudah enak. Cuma kalau mau lebih enak, lebih smooth lagi, lebih licin lagi, ganti kernel gitu maksudnya guys. Ini sudah enak. Dan dari audio tetap high ya, jadi kayak gitu. Dan kita cobain sebentar, dan ini sudah lowbat guys. Baterainya lagi 13%, dari tadi saya sudah cobain dan kita tes ya, dan kita lihat berapa ntar suhu baterainya. Oke, kita cobain bentar guys. Ini sudah lowbat, baterainya lagi Oke, jadi lumayan guys, nggak terlalu parah-parah amat. Ini sudah 7% ya sekitar baterainya, tapi masih enak aja. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Dari tadi saya sudah cobain 10 menit lebih, dan itu baterai sampai 5%. Tadi kita cobain dari 13% atau 14% ya kurang lebih. Dan suhunya sampai 43 derajat ya. Ternyata kalau lowbat itu lebih cepat panasan ya guys. Tapi ini sama sekali nggak nge-lag sama sekali, dan enak ya buat di ROM Corvus ini, enak banget. Apalagi ganti kernel mungkin lebih mantap lagi guys. Oke guys, buat kalian yang pengen cobain ROM Corvus ini, kalian bisa cek link download di deskripsi ya. Ini karena sudah stabil. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.